Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas metode simplex pada kasus minimasi. Di sini kita akan menggunakan metode simplex pada kasus minimasi. Untuk lebih jelasnya dalam langkah-langkah pengerjaannya, kita akan membahas contoh soal. Di sini saya sudah mempunyai soal, yaitu minimalkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 dengan kendala 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 16. Kendala kedua yaitu x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 20. Kendala ketiga yaitu x1 ditambah x2 sama dengan 10. Langkah penyelesaiannya adalah kita ubah dulu kendalanya itu ke bentuk baru, karena di sini kita akan mendapatkan variabel baru, yaitu menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah s1. Kenapa ditambah? Karena ini kurang dari, jadinya sama dengan 16. Nah, yang keduanya menjadi x1 ditambah 3x2 dikurang s2 ditambah a1. Nah, A1 ini boleh dibuat apa saja, B1, C1, atau lain sebagainya. Sama dengan 20. Kendala ketiga yaitu X1 ditambah X2 ditambah A2 sama dengan 10. Nah, dari kendala ini kita dapatkan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah x1 nya 0, tidak perlu kita tulis, dan x2 nya 0 juga tidak perlu kita tulis. Ada variabel baru x1 dan x2, maka menjadi mx1 AA1 ditambah m A2. Nah, dari bentuk ini kita dapat merubahnya ke bentuk baku, yaitu Z dikurang 2x1 dikurang 3x2 dikurang m A1 dikurang m A2. Nah, untuk yang kendalanya ini sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 16. Untuk kendala yang ketiga menjadi x1 ditambah 3x2 dikurang s2 ditambah a1 sama dengan 20. x1 ditambah x2 ditambah a2 sama dengan 10. Kita akan mengambil a1 dan a2 nya saja dari kendala, karena a1 dan a2 nya hanya ada di kendala 1 dan 2 dan 3, maka kita akan mendapatkan a1 sama dengan 20 ditambah s2 dikurang x1 dikurang 3x2 dikurang a2 nya menjadi 10 sama dengan 10 dikurang x1 dikurang x2 dikurang a2. Nah, dari A1 dan A2 ini akan kita substitusikan ke fungsi utamanya, maka menjadi Z dikurang 2x1 dikurang 3x2 dikurang M. A1 nya adalah 20 ditambah S2 dikurang X1 dikurang 3X2 dikurang M. A2 nya adalah
10 dikurang X1 dikurang X2 dikurang A2 menjadi Z dikurang 2 X1 dikurang 3 X2 dikurang 20M dikurang MS2 ditambah MX1 ditambah 3MX2 dikurang 10M ditambah MX1 ditambah MX2 ditambah MA2, maka ini akan diperoleh Z ditambah X1 yang kurung negatif 2 ditambah 2M ditambah X2 negatif 3 ditambah 4M dikurang S2 M sama dengan 30M. Setelah kita mendapatkan ini, kita akan menyelesaikan dengan metode simplex menggunakan tabel. Kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini kita akan mensubstitusikannya menjadi di sini untuk kita substitusikan kendala satunya, yaitu 2x1, 2-nya kita substitusikan ke sini, x1 1, s1-nya 1, s2-nya tidak ada, ini nilainya 0, a1-nya 0, a2-nya 0, nk-nya 16. Nah, ini kita substitusikan kendala keduanya, yaitu x1-nya 1, x2 3, x1-nya tidak ada 0, x2-nya negatif 1, a1-nya 1, a2-nya 0, nk-nya 20. Nah, ini untuk tabel yang ini kita akan substitusikan kendala ketiganya, yaitu x1 1, x2 1, s1-nya 0, s2-nya 0, a1-nya 0, dan a2-nya 1. nk-nya adalah 10. Nah, untuk tabel z-nya negatif 2 ditambah 2m, x2-nya negatif 3 ditambah 4m, s1-nya 0, S2-nya negatif M, A1-nya 0, dan A2-nya M, dan NK-nya 30M. Nah, karena ini kasusnya minimum, maka kita akan mencari positif terbesarnya. Nah, di antara tabel ini positif terbesarnya adalah 4. Maka yang menjadi kolom pivotnya adalah ini. Ini menjadi kolom pivotnya. Setelah kita dapatkan kolom pivotnya, maka kita akan mencari rasionya. Nah, ini rasionya menjadi 16. Ini kita bagi dengan kolom pivot. Kolom ini kita bagikan dengan kolom pivot menjadi 20/3, 10/1, 10. Nah, antara 3 ini yang mana yang paling minimum, yaitu 20/3. Maka baris kedua ini akan menjadi baris pivot, sehingga 3 ini sebagai elemen pivotnya. Karena elemen pivotnya berada di baris kedua, maka kita akan menyelesaikan terlebih dahulu yang baris keduanya dengan membuat literasi baru atau tabel baru. Di sini saya sudah membuatnya, bisa kita buat menjadi literasi 2. Nah, itu di literasi
Di sini saya akan buat terlebih dahulu. Kita harus menjadikan elemen pivotnya itu menjadi 1 dengan cara B1 ini baris 2 ini B2, atau bisa kita tulis B2 karena ini nilainya 3, kita bagi dengan 3 menjadi, untuk literasi 2 nya kita buat menjadi di sini menjadi 1. Nah, 1 B2 1 dibagi 3 menjadi 1/3, 0 jadi 0, negatif 1/3 jadi 1/3, jadi 0, jadi 20/3. Setelahnya kita akan menolkan di S1 X2 nya ini, maka menjadi B1 nya kita kurangkan dengan, karena di sini 1 harus kita kurangkan dengan 1/3 B2, maka menjadi di sini menjadi 0, di sini menjadi 5/3, di sini menjadi 1, ini menjadi 1/3, negatif 1/3 menjadi 0, di sini 28/3. Di sini kita juga harus menjadikan di sini 0. Maka B3-nya kita kurangkan dengan 1/3 B2. Kita dapatkan hasilnya yaitu 2/3, 0, 0, 1/3, negatif 1/3, 1, dan 10/3. Nah, untuk yang kolom keempatnya kita kurangkan dengan B4 ditambah dengan 3 dikurang 4M/3 dikali B2. Di sini kita akan mendapatkan minus 1 ditambah 2/3M. Di sini kita dapatkan 0, 0, negatif 1 tambah M/2, 4M, M/2 tuh. Di sini kita dapatkan 1 dikurang 4M/3, di sini 0, di sini kita dapatkan 10 ditambah 20 ditambah 10M/3. Setelah kita mendapatkan tabel literasi kedua, kita harus mencek lagi apakah tabel tersebut sudah optimum atau belum. Dengan cara kita harus baris Z ini harus kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi dia di sini tidak boleh positif. Terlihat di sini terlihat bahwa yang baris X1 ini masih bernilai positif, yaitu maka baris X1 ini sebagai baris pivotnya. Setelah kita dapat baris pivotnya, maka kita akan mencari rasionya lagi seperti literasi pertama tadi, yaitu dengan cara NK-nya kita bagi dengan baris pivot. Maka menjadi di sini mendapatkan 28/5. Di sini tuh baris keduanya mendapatkan 20, baris ketiganya yaitu 5. Di sini terlihat bahwa nilai terkecilnya adalah
terkecil itu baris ketiganya, maka yang menjadi baris before adalah baris ketiga, maka terlihat bahwa ini sebagai elemen before-nya. Seperti hal sebelumnya, kita akan membuat literasi baru dengan tabel baru. Karena elemennya berada di baris ketiga, maka kita selesaikan terlebih dahulu baris ketiga tersebut dengan cara B baris ketiganya itu kita kali dengan 3/2, maka diperoleh baris ketiga A2 diperoleh 1, 0, 0, setengah, negatif setengah, 3/2, 5. Maka kita harus menolkan baris before yang lain, yaitu X1, semua baris X1-nya, dengan cara baris pertamanya kita kurang dengan 5/2 dari baris ke before-nya, maka kita peroleh 0, 0, 1, negatif setengah, negatif 5/2, NK-nya 1. Dari baris kedua, kita harus mengkurangkannya dengan setengah dari baris before-nya, maka kita peroleh 0, 1, 0, negatif setengah, negatif setengah, dan 5. Nah, untuk baris keempatnya, baris keempat itu kita tambahkan dengan 3/2 dikurang M dikali dengan baris before, itu baris ketiga, maka kita peroleh 0, 0, 0, negatif setengah, 1/2 dikurang M, 3/2 dikurang M, dan 25. Ternyata dari literasi ketiga baru kita dapatkan bahwasanya Z-nya itu telah kita dapatkan kurang dari sama dengan 0, maka literasi ketiga ini merupakan hasil minimumnya, maka A1-nya kita ganti sebagai X1, dan A2-nya kita ganti sebagai X2, maka kita peroleh X1-nya adalah 5, X2-nya juga 5, dan Z-nya adalah 5. Dengan situasi yang tadi, di mana Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 dengan kendala 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 16, kendala kedua X1 ditambah 3X2 kurang lebih dari sama dengan 20, dan kendala ketiga X1 ditambah X2 sama dengan 10. Hasil minimal yang kita peroleh adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 5, dan Z-nya adalah 25. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan soal ini
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.